Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mengambil judul mengenai persepsi dan tingkat pengetahuan mahasiswa Untirta terhadap penanganan dan penanggulangan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan akademik, yang beranggotakan Melinda, Sarah Zahra, Audi, Rizky Ramadan, dan juga Rifan Maulana. Boleh slide selanjutnya. Oke, lanjut ke latar belakang. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang filosofis dari temuan dan juga penelitian yang sedang kami bahas. Pertama adalah pemenuhan hak atas pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Pendidikan tinggi pada hakikatnya merupakan proses holistik untuk membentuk manusia secara utuh yang mencakup pengembangan kapasitas intelektual, moral, sosial, dan kepribadian. Proses emansipasi dan pembentukan karakter ini pada lingkungan belajar yang kondusif dan juga inklusif, serta sepenuhnya bebas dari rasa takut. Ketika kekerasan seksual menjadi di lingkungan akademik, dampaknya tidak hanya merugikan beban secara individual, melalui trauma dan juga hilang kepercayaan diri. Oleh karena itu, jaminan atas keamanan dari segala bentuk kekerasan merupakan prasyarat mutlak agar hak atas pendidikan dapat dipenuhi secara substantif dan juga bermartabat. Selanjutnya, pada poin implementasi nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung imperatif etis bahwa setiap manusia wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menolak segala bentuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan, diskriminasi maupun eksploitasi. Hal ini diperkuat oleh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan juga pentingnya perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari penyalahgunaan kekerasan. Kehadiran kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan bentuk dari segala tindak yang bertentangan dengan kedua nilai luhur tersebut karena menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam relasi sosial akademik. Ketiga, mewujudkan lingkungan kampus yang aman, adil, serta bermartabat. Secara filosofis, perguruan tinggi mengembangkan fungsi luhur sebagai ruang aman akademik yang diselenggarakan untuk mendukung kebebasan berpikir, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, membangun ekosistem kampus yang adil, setara, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah kebutuhan filosofis yang tidak dapat ditunda dan juga tidak dapat dinegosiasikan. Terakhir adalah PPKS sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional perguruan tinggi. Sarana penyediaan lingkungan yang aman itu juga merupakan salah satu bentuk perlindungan kampus terhadap mahasiswanya. PPKS tidak boleh dipandang sebatas instrumen hukum formal atau administratif. Kebijakan PPKS adalah wujud nyata dari tanggung jawab moral, konstitusional, dan juga institusional universitas untuk mengembangkan pendidikan yang aman dan juga nyaman bagi seluruh sivitas akademik. Oke, boleh lanjut. Untuk landasan sosiologisnya yaitu penyusunan kebijakan PPKS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu didasarkan pada survei terhadap 39 responden yang terdiri atas ada mahasiswa aktif, hima, BEM, dosen, dan tenaga kependidikan di kampus Untirta. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa 36,9% responden ini sangat setuju tentang penguatan implementasi PPKS menjadi prioritas utama kampus. Tapi di 74,4% menilai bahwa lingkungan kampus ini tuh belum benar-benar cukup aman untuk dari resiko kekerasan seksual, serta 53,8% itu menyatakan bahwa sosialisasi PPKS ini tuh belum cukup menjangkau sebagian besar mahasiswa di Untirta. Nah, temuan ini juga nunjukin kalau perlunya penguasaan kebijakan atau perlindungan serta peningkatan edukasi dan mekanisme laporan di lingkungan akademiknya. Lalu juga di bagian terkait kebutuhan sosialisasi dan perlindungan itu ada sebanyak 53,8 responden itu menyatakan bahwa PPKS itu belum menjangkau ke sebagian mahasiswa.
Tapi terdapat ada dukungan yang sangat tinggi terhadap perlindungan korban, di mana 92,3% responden ini sangat setuju bahwa korban ini tuh harus memperoleh perlindungan serta pendampingan tanpa ada diskriminasi apapun dari berbagai pihak. Berdasarkan seluruh hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan kebijakan PPS di Untirta ini memiliki dasar sosiologis yang kuat. Mahasiswa dan sivitas akademik juga tidak hanya membutuhkan regulasi tapi juga membutuhkan sosialisasi yang merata. Mekanisme pelaporan juga harus dipercayai, serta perlindungan korban dan budaya kampus juga harus aman serta inklusif. Selanjutnya. Nah, berikutnya ada dasar hukum yang menjadi landasan mengapa kebijakan PPKS di Untirta itu perlu dibentuk. Dimulai dari yang paling dasar, yaitu Undang-Undang 1945. Sudah menegaskan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan yang aman dan berhak dilindungi dari segala bentuk ancaman. Artinya, kampus itu mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan mahasiswanya. Lalu ada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa mahasiswa itu berhak dilindungi dari kekerasan di lingkungan pendidikan. Kemudian Undang-Undang No. 12 tahun 2022 mempertegas bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana dan negara itu wajib melindungi korbannya. Lalu pada peraturan menteri ada Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 sudah secara langsung memerintahkan setiap kampus untuk membentuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Jadi dari aturan terkait kekerasan seksual itu sebenarnya sudah lengkap. Masalahnya semua aturan itu belum cukup terasa di tingkat kampus. Sesuai pada survei kami menunjukkan yaitu terdapat 74% mahasiswa merasa kampus itu belum aman dan 53% menyatakan belum pernah mendapatkan atau adanya sosialisasi dari PPKS. Ini yang menjadi alasan mengapa Untirta itu perlu segera membentuk peraturan rektor khusus tentang PPKS ini supaya ada aturan yang jelas dan benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh sivitas akademik. Nah, selanjutnya identifikasi masalah, yang dimana berdasarkan uraian latar belakang serta kondisi empiris yang ditemukan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terdapat sejumlah permasalahan yang menunjukkan perlunya penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ada beberapa identifikasi masalah tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat keamanan lingkungan akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menurut persepsi mahasiswa terkait risiko terjadinya kekerasan seksual. Yang kedua, mengapa sosialisasi mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual belum menjangkau seluruh sivitas akademika secara optimal? Dan yang terakhir, apa saja faktor yang menyebabkan mahasiswa masih enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus? Boleh di next selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan dan kegunaan, yang dimana tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kehadiran kebijakan PPKS merupakan bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Nah, oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang memadai mengenai sejauh mana mahasiswa ini mengetahui substansi kebijakan tersebut,
serta bagaimana mereka ini menilai implementasinya dalam kehidupan kampus. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai konsep, tujuan, dan ruang lingkup PPKS sebagai instrumen perlindungan bagi sivitas akademika. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa mengenai keberadaan dan fungsi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau yang biasa dikenal Satgas PPKS, termasuk mekanisme pelaporan yang tersedia bagi korban maupun saksi tindak kekerasan seksual. Jadi aspek ini penting untuk menilai tingkat aksesibilitas informasi dan kesiapan mahasiswa dalam memanfaatkan sistem perlindungan yang telah disediakan oleh institusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait PPKS di lingkungan kampus. Temuan tersebut dapat menjadi dasar bagi universitas dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta partisipasi mahasiswa dalam mendukung terciptanya lingkungan akademik yang aman, adil, dan bermartabat. Next selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yudiris empiris atau sosiolegal, di mana metode ini dipilih karena memang penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS, namun juga melihat bagaimana implementasinya di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menurut Surjono Sukanto, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat atau law in action. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan data lapangan yang diperoleh dari civitas akademika. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dua jenis data, yaitu data primer dan data primer diperoleh melalui kuesioner atau G-form, seperti yang bisa dilihat dalam tabel. Sumber data dari mahasiswa aktif, tadi sudah dijelasin ya, di sosiologis, mahasiswa aktif, pengurus himpunan, BEM, dosen, dan tenaga pendidikan. Nah, data sekundernya diperoleh melalui dua, ada dari studi pustaka dan juga studi dokumentasi. Untuk studi pustakanya berasal dari jurnal, buku, artikel, dan hasil penelitian yang mengenai yang ada relevannya dengan PPKS. Terus studi dokumentasinya melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 tentang PPKS, serta kebijakan internal yang ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mungkin cukup penelitian. Mungkin segitu saja dari kami, lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.